Yang satu bibit yang bisa ditanam secara turun-temurun. Itu namanya bibit komposit atau benih komposit. Dulu-dulu semua benih itu komposit. Jagung ditanam, kemudian buahnya diambil yang besar-besar, ditanam lagi, terus begitu berulang sampai ribuan tahun. Tetapi kemudian ketika dunia industri masuk di wilayah pertanian, maka benih itu bukan lagi menjadi hak petani. Benih itu menjadi di bawah kontrol para pengusaha pertanian. Bukan hanya di dalam pupuk, obat-obatan, tapi juga benih seperti ini. Sehingga diistilahkan bibit F1. Tomat F1, terong F1, lombok F1, jagung F1. Kalau tidak F1, itu meragukan. Ini berarti petani sudah kehilangan hak alaminya sebagai produsen benih. Artinya benih itu sudah di bawah kontrol para pengusaha. Ini membuat petani tidak tergantung. Makanya kita akan mengembangkan bibit atau benih komposit yang bisa diturunkan terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kawan-kawan, inilah tanaman yang sengaja dibudidaya. Ini barangkali bisa dikatakan tanaman yang agak langka, karena ada tomat lokal yang tidak mengenal F1, F2, F3. Insya Allah ini kalau kita tanam lagi atau dikembangkan bisa untuk bibit. Nah, ini contoh buah dari tomat lokal sudah mulai berbuah, dan kita akan mau kembangkan untuk bisa disambung dengan nanti tanaman lain yang sebangsa, kapoka. Insya Allah semua bisa untuk keturunannya, ini bisa untuk pembibitan, tidak mengenal F1, F2, nanti bisa untuk dikembangkan lagi, nanti bisa disambung dengan poka. Ya. Ini juga tomat lokal, ini untuk disambung nanti biar berkembang biak. Nah, caranya diambil dari sini, nanti kita sambung dengan poka. Nah, seperti ini nanti kita sambung. Ini dikurangi agar cepat tumbuh. Ya. Di samping tomat lokal ada juga tomat buah di sini. Ini juga bisa disambung dengan pohon poka. Ya, insya Allah kalau sudah ada buahnya seperti ini, kita ambil pucuknya, nanti kalau disambung dengan poka juga akan cepat berbuah. Ya, ini contohnya seperti ini, kita ambil pucuknya. Ya, di sini nanti kita sambung dengan poka. Ya, perbedaan dari tomat lokal dan tomat buah. Kalau tomat lokal ini daunnya rintik-rintik kecil-kecil, tapi kalau ini agak lebar, lemes, agak lebar yang tomat buah. Itu tomat hibrida ya? Hibrida, ya. Dari tomat hibrida ini daunnya lebih lebar dan kelihatan lemes atau tipis. Kalau ini yang tomat lokal ini rintik-rintik dan kecil-kecil. Ya, mari kita budidayakan yang tomat lokal yang biasanya hampir punah, di mana-mana jarang kita jumpai. Nah, ini mumpung ada bibitnya, kita kembangkan, kita sambung dengan pohon poka. Terus bedanya yang tomat buah ini saya jelaskan. Jadi bibit itu kan ada dua macam. Yang satu bibit yang bisa
ditanam secara turun-temurun. Itu namanya bibit komposit atau benih komposit. Dulu-dulu semua benih itu komposit. Jagung ditanam, kemudian buahnya diambil yang besar-besar, ditanam lagi, terus begitu berulang sampai ribuan tahun. Tetapi kemudian ketika dunia industri masuk di wilayah pertanian, maka benih itu bukan lagi menjadi hak petani. Benih itu menjadi di bawah kontrol para pengusaha pertanian. Bukan hanya di dalam pupuk, obat-obatan, tapi juga benih seperti ini. Sehingga diistilahkan bibit F1. Tomat F1, terong F1, lombok F1, jagung F1. Kalau tidak F1, itu meragukan. Ini berarti petani sudah kehilangan hak alaminya sebagai produsen benih. Artinya benih itu sudah di bawah kontrol para pengusaha. Ini membuat petani tidak tergantung. Makanya kita akan mengembangkan bibit atau benih komposit yang bisa diturunkan terus-menerus. Contohnya adalah seperti ini. Jadi sekali lagi yang namanya benih itu ada dua macam. Satu benih komposit seperti ini yang bisa diturunkan, benih lokal, macam jagung itu ada jagung lokal. Dan yang kedua adalah benih F1 atau benih hibrida. Dan ini hasilnya tidak kalah. Ini pun saya dapatkan secara tidak sengaja dari penjual sayur yang kecil seperti ini. Kemudian semuanya menjadi sekitar 20-an. Dan saya bagikan kepada teman-teman. Alhamdulillah ini ada 3 batang yang sudah berbuah seperti ini. Salam organik, petani mandiri. Luar biasa Pak Zainal. Setelah kita mengambil entres dari tomat lokal dan tomat buah yang akan kami sambung dengan pokak, nanti kita lanjut ke lokasi-lokasi yang sudah kita kondisikan, yaitu di sana nanti ada sambung pokak dengan terong, sambung pokak dengan tomat, juga ada tanaman-tanaman yang lain, sayur-sayuran, padi dan lain-lain. Nanti monggo kita menuju ke mengambil entres terong, Pak. Ya. Kami akan mengambil 1 entres untuk nanti kita bisa sambung atau tutorial untuk menyambung pokak dengan entres terong ini. Kami ambil seperti ini, nanti kita sambung. Sebelum disambung, ini daunnya bisa dikurangi untuk mempercepat pertumbuhan pada entres nanti ketika setelah disambung. 1 atau 2, Pak? 2. Bisa ambil 2. Ini. Ciliin, Pak. Niki. Nah, kita ambil 1 lagi, jadi tomat 2, terong 2. Nanti kita sambung dengan pokak. Kelebihan pokak itu kalau disambung bisa hidup 3-4 tahun. Jadi gak usah tanam-tanam terong lagi, gak usah tanam tomat lagi selama, insya Allah kalau nutrisi mencukupi, selama 3 tahun masih berbuah. Nanti kita sambung lagi, sementara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.